Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini adalah sebuah penyampaian ya yang muncul atau hasil dari pertanyaan yang pernah diajukan kepada kami yang berkaitan dengan aktivitas atau pekerjaan dari makelar ya. Nah, makelar. Nah, di dalam kitab Mu'jamul Lughatil Fuqaha ini dari bahasa Arab ada, bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis. Ini karya Profesor Dr. Muhammad Rawasqal Ahji ya, pada halaman 223. Di sini ada simsar ya. Jadi aktivitas makelar itu bisa kita katakan sebagai simsar begitu ya. Nah, dikatakan simsar, broker atau middleman ya bahasa Inggrisnya. Kemudian makna bahasa Arabnya itu apa? Simsar itu adalah al-wasitu bainal ba'i wal mushtari. Mutarodifnya adalah ad-dalal. Jadi simsar itu adalah al-wasit, perantara atau orang yang menjadi perantara di antara penjual dengan pembeli. Dan nama lainnya adalah ad-dalal. Nah, ini informasi yang pertama ya, berkaitan dengan aktivitas makelar itu dalam bahasa Arab disebut dengan simsar ya. Nah, adapun aktivitasnya itu adalah samsaroh. Nah, samsaroh itu adalah dikatakan di sini hirfatun yakunu muhtarifuha alwasitata bainal muta'aqidaini litaufiqi wa itmamil aqdi bainahuma. Nah, samsaroh itu adalah suatu profesi atau suatu ya aktivitas pekerjaan yang pekerjaan orang itu adalah menjadi al-wasithah. Al-wasithah itu perantara atau penengah di antara dua pihak yang berakad ya, dalam rangka untuk membantu agar mereka itu berdua bersepakat dan juga melakukan akad jual beli antara keduanya ya, antara penjual dengan pembeli. Nah, ini informasi pertama yang berkaitan dengan simsar dan samsaroh ya. Intinya simsar itu adalah perantara antara penjual dengan pembeli atau makelar, katakanlah seperti itu. Nah, samsaroh ini aktivitasnya, pekerjaannya. Meskipun kalau di bahasa Indonesia ya makelar lah terjemahannya begitu ya. Baik, ini informasi yang pertama dari definisi. Nah, sekarang di depan kita juga ada kitab bagus ya. Judulnya Al-Wasatatu At-Tijariyatu fil Muamalatil Maliyah ya. Perantara dalam aktivitas perdagangan dalam akad fikih muamalah gitu ya. Ini ada 575 halaman kitabnya. Cuman kita tidak baca semuanya, tidak mungkin baca semuanya. Kita langsung ke halaman 42 ya, 42 yakni al-wasatatu at-tijariyah. Apa yang dimaksud dengan al-wasatatu at-tijariyah ya? Artinya ya perantara itu ya, makelar itu. Tapi dalam bahasa Arab namanya al-wasatatu at-tijariyah. Wasatoh itu kan artinya penengah begitu ya, penengah antara kedua belah pihak begitu ya. Al-wasatoh ya, perantara ya, perantara antara kedua belah pihak. Baik, di sini dikatakan yaridu dzikrul wasatati tijariyati yang indal fuqaha'i bismis samsarati awid dilalati wa nahwihima ya. Nah, dikatakan di sini penyebutan wasatoh tijariyah ini atau kita terjemahkan sajalah makelar itu dalam bahasa ahli fikih fuqaha itu ada namanya samsaroh dan juga ada namanya dilalah. Nah, ya, kalau kita terjemahkan ya makelar ya. Nah, di sini ada kutipan-kutipan di sini mungkin kita lewati saja, kita ambil yang penting-pentingnya saja karena nggak mungkin semuanya kita baca semua ya. Nah, dikatakan di sini fal wasatatu, ini semacam kesimpulan, fal wasatatu huna ta'ni ma yaridu 'indal fuqaha'i bismi samsarati wad dilalati wa ma fi ma'nahuma minal alfadhi al-ati bayanuha fil mabhasi at-tali ya. Jadi wasatoh ini adalah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang sebagaimana dibahas oleh para fuqaha dengan nama samsaroh. Tadi udah kita jelaskan tadi di informasi yang pertama ya, samsaroh itu adalah akadnya ya atau aktivitas perantara antara penjual dengan pembeli. Namanya simsar, nama orangnya simsar. Kemudian juga ada namanya dilalah ini juga makelar ya, perantara atau yang semakna dengan keduanya ya, samsaroh dan dilalah ini. Dari lafaz-lafaz berikut ini yang akan dijelaskan. Nah,
ya. Jadi ada banyak namanya ternyata. Dikatakan di sini al-alqabu al-musta'malatu fiha. Lakop atau nama-nama yang digunakan dalam aktivitas wasatoh tijariyah ini, begitu ya. Di sini dikatakan waqad zahara ba'da tatabu'i anna abraz isti'malati fi ma'nal wasiti ma yali. Dan telah tampak setelah dilakukan penelusuran, pengkajian begitu ya. Yang paling tampak penggunaannya dalam aktivitas wasit perantara ini atau maklar ini ada, dikatakan di sini ada 10 namanya ya. Masya Allah banyak ya para fuqaha itu ya. Ada yang pertama maklar itu adalah simsar. Yang kedua al-munadi, ya, maklar. Kemudian juga as-sifsir, ya, sifsir ya. Ini dikatakan seperti itu. Kemudian juga at-tawaf, ya, at-tawaf. Ya. Sama juga ya, sifsir, maklar, tawaf yang seperti itu. Al-bayya, ya. Kemudian juga ad-dallal. Ini nomor 2 di sini ternyata ya. Ad-dallal, kemudian as-sa'ih, kemudian mubartish, ya. Al-mubartis, mubartish ya. An-nukhas, an-nakhas ya. Kemudian al-jallas, wal jalis. Nah, ini ya. Jadi ini semua 10 ini adalah nama-nama yang digunakan oleh para fuqaha atau yang semakna, kan tadi semakna kan. Dikatakan di sini apa? Wa ma fi ma'nahuma, yang semakna dengan keduanya, samsarah atau dilalah. Nah, ini dia ya. Jadi ada beberapa ya. Samsarah itu kan akadnya ya atau pekerjaannya. Nah, orangnya ya simsar, munadi, ad-dalal, dan seterusnya begitu ya. Nah, ini ada simsar yang pertama kan dijelaskan, ya masing-masing ini dijelaskan oleh penulis kitab Al-Wasatoh At-Tijariyah fil Muamalat Maliyah ini. Cuman sekali lagi ya tidak mungkin kita baca semuanya. Ya, kita baca yang poin-poinnya saja mungkin. As-simsar ya, dikatakan di sini al-mutawassitu bainal bai'i wal mushtari li imda'il bai'i. Ini sama dengan kitab Mu'jam Lughah Fuqaha tadi ya. Al-wasit bainal bai'i wal mushtari ya. Jadi al-mutawassit, perantara antara penjual dengan pembeli dalam rangka untuk menjalankan, melaksanakan, melangsungkan akad jual beli. Nah, ini dikatakan juga di sini qala fitajul urus wa huwa alladhi yusammihin nasu ad-dallala, yang orang-orang namakan dengan ad-dallal ya, perantara atau maklar tadi ya. Fa innahu yadullu al-mushtari ala silai. Ya. Jadi dalal itu menunjukkan barang kepada mushtari, ya, pada pihak pembeli. Wa yadullul bai'a 'alal asmani. Kemudian dalal ini, maklar ini menunjukkan harga kepada penjual. Jadi fungsinya di sini menunjukkan barang kepada pembeli, ya. Fa innahu yadullul mushtari 'ala silai, menunjukkan barang kepada pembeli, kemudian menunjukkan apa? Harga kepada penjual. Ya, aktivitas dari maklar ini. Wa ala hadza fala farqa bainad dallali wa simsar. Ya, atas dasar ini tidak ada beda antara dalal dengan simsar, alias fi nafsil makna ya, bi maknan wahidin. Dia satu makna. Dia sama saja ya, maklar lah. Nah, dikatakan di sini as-simsaru huwa, dikatakan wa abruzuha mayali, yang paling tampak terkait dengan definisinya itu adalah as-simsar adalah al-mutawassitu bainal bai'i wal mushtari, ya, penengah, perantara, maklar antara penjual dengan pembeli. Wa zada ba'duhum, dan sebagian ulama itu menambahkan definisinya huwa dallalul mutawassitu bainal bai'i wal mushtari ya. Dalal ya, maklar yang menjadi perantara antara penjual dengan pembeli. Nah, ya. Wa qaribun minhu anna simsara huwa, dan dekat juga bahwa simsar itu definisinya adalah alladzi yadkhulu bainal bai'i wal mushtari li imda'il bai'i ya. Orang yang masuk di tengah-tengah antara penjual dengan pembeli dalam rangka untuk melangsungkan, melaksanakan akad jual beli. Nah, intinya itu sama ya. Intinya adalah maklar antara penjual dengan pembeli. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih akad dari maklar ini, pekerjaan aktivitas maklar ini akadnya apa sih dalam fikih, dalam fikih Islam itu seperti apa? Nah, ini penting untuk kita ketahui ya. Kita langsung ke halaman 109 dari kitab ini ya. Jadi akad
Makelar itu akad apa sih? Ah, ini penting untuk kita ketahui. Nah, dikatakan di sini fi takyifi aqdil wasatotil muqaddarati bil amali, ya. Takyif akad wasatoh tijariyah ini yang dinilai dengan pekerjaan begitu ya. Nah, takyif fikihnya dikatakan di sini ya, idza qudirat al-wasatatu at-tijariyatu bintiha il-amali fa innahu yumkinu min khilali kalami ahli ilmi istikhraju takyifihim li aqdiha ala aqwalin arba'atin. Intinya kalau akad ini dinilai dengan selesainya pekerjaan, akad makelar ini, maka menurut ahli ilmu atau menurut fuqaha, ahli fikih, itu bisa kita keluarkan takyif fikihnya terkait dengan akad ini. Jadi ada 4 ya, takyif fikih dari akad makelar ini ada 4. Nah, begitulah gampangnya kira-kira. Yang pertama akadnya adalah ji'alah atau ju'alah. Yang kedua akad dari makelar ini adalah ijarah. Yang ketiga dia bisa ijarah, dia bisa ju'alah atau ji'alah. Yang keempat dia adalah wakalah. Nah, ini ya berkaitan dengan aktivitas atau profesi atau pekerjaan dari makelar ini atau al-wasatoh at-tijariyah. Ya, al-wasatotu at-tijariyah, ya, makelar. 4 ya. Pertama ji'alah, yang kedua ijarah, yang ketiga ijarah bisa juga, ju'alah bisa juga, yang keempat adalah wakalah. Nah, ya. Baik, yang pertama al-qaulu al-awwalu. Pendapat yang pertama, annal wasatota al-muqaddarata bil amali ji'alatun. Jadi aktivitas makelar ini kalau selesai dia mengerjakan pekerjaannya itu adalah ji'alah atau ju'alah. Nah, ini ada bab sendiri ya dalam fikih itu, kitab fikih itu ju'alah. Tapi kita coba ke kita masuk ke pengertian di Mu'jam Lughah Fuqaha saja, karena kalau kita bahas itu lama lagi ya. Halaman 143 ya, 143. Di sini ada pembahasan tentang ji'alah. Ji'alah kalau di sini ya. Nah, ji'alah itu apa? Maknanya iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin muayyanin biqat'in nazari an fa'ilihi. Jadi ji'alah itu adalah komitmen untuk membayar dengan sejumlah tertentu atas pekerjaan tertentu tanpa memandang siapa yang mengerjakan. Ya, jadi harus memberikan kompensasi terhadap aktivitas pekerjaan tertentu tanpa melihat siapa yang mengerjakan. Contohnya man radda alayya hisani falahu kada. Siapa saja yang bisa mengembalikan kudaku yang hilang, maka dia akan mendapatkan senilai ini. Gitu. Nah, kalau ju'al itu adalah aiwat fil ji'alah. Ju'al itu adalah aiwat kompensasi ya, upah dalam akad ji'alah ini. Ya, jadi begitu ya, ji'alah itu adalah kompensasi yang diberikan atas pekerjaan tertentu tanpa melihat siapa yang mengerjakannya. Begitu ya. Nah, yang pertama itu adalah ju'alah atau ji'alah. Wa hadza madhabul malikiyah. Nah, ini adalah madhab Imam Malik al-Malikiyah. Jadi makelar adalah ju'alah atau ji'alah itu adalah madhab Malikiyah. Ini banyak sekali ya kutipan-kutipan, nukilan-nukilan dari kutub atau kitab para ulama Malikiyah. Tidak kita baca semuanya karena ini berupaya untuk meringkas seringkas mungkin. Kita ke sini saja nih. Wa taujihu madhabil Malikiyati fi i'tibaril wasatati ji'alatun. Jadi kenapa kok madhab Malikiyah cenderung menganggap akad ini sebagai ji'alah? Nah, dikatakan di sini an-nagoyatul amali fis samsarati majhulatun, bahwasanya ending dari berakhirnya aktivitas samsaroh ini, makelar ini, itu tidak diketahui. Kenapa demikian? Idh anna tamama amali simsari yartabitu biwujudi man yutimmu bihi at-ta'aquda. Maaf ya. Jadi kenapa kok majhul ya akhir pekerjaannya ini? Ya karena sempurnanya akad simsar ini sangat berkaitan erat dengan adanya orang yang akan melangsungkan akad itu, begitu ya. Wa hadza laisa fi maqduril wasit, dan ini bukan di bawah kekuasaan perantara. Fatakunu ju'alatan, maka jadilah akad ini akad ju'alah atau ji'alah. Li'annal ji'alata tasihu ala ma jahila minal a'mali. Karena ji'alah ini sah dari aktivitas pekerjaan yang majhul atau tidak diketahui. Jadi dia nggak ngerti nih berakhirnya pekerjaan ini sampai kapan.
Kayak tadi contoh, siapa saja yang bisa mengembalikan kudaku yang hilang, maka dia akan mendapatkan segini. Berakhirnya itu kan nggak ngerti kan. Berakhirnya tentu sampai kudanya dapat. Tapi kapannya itu tidak diketahui. Begitulah kira-kira mungkin gambarannya seperti itu ya. Jadi dikatakan di sini tamama amali simsar, sempurnanya aktivitas simsar itu berkaitan erat dengan adanya orang yang menyempurnakan akad itu. Man yutimmu bihi at-ta'aquda. Ya. Jadi ketika dapat kudanya, maka sempurnalah akad tersebut. Dia yang dapat jualnya tadi atau kompensasinya itu tadi. Ya. Nanti ada kutipan-kutipan juga ya. Nah, dikatakan di sini waqad bayyana Ibnu Rushdin anna ghayata amali simsari majhulatun indama bayyana anwa'a ma yasihhul istijaru alaihi biqaulihi. Imam Ibnu Rushd ya, Imam Malik itu menjelaskan bahwa aktivitas simsar itu berakhirnya kapan itu tidak diketahui, ya kan? Ketika dia menjelaskan tentang sahnya melakukan akad ijarah atau sewa dengan pernyataannya wa nau'us salis an yastajirahu ala amalin syai'in bi'ainihi lahu ghayatun majhulatun. Dia bisa menyewa atau mengupah pekerjaan tertentu yang tidak diketahui batas akhirnya, ya. Batas akhirnya itu tidak diketahui, ya. Seterusnya ada kutipan juga. Maka dikatakan itu dianggap sebagai al-a'mal al-majhulah yang tidak sah istijar alaiha illa bibayanil muddah, kan begitu. Jadi akad pekerjaan yang majhul itu tidak sah kalau melakukan akad ijarah, ya, kecuali dengan diterangkan muddahnya tuh sampai kapan, ya. Rentang waktunya itu sampai kapan baru bisa. Tapi boleh kalau akadnya itu ji'alah. Nah, jadi kan nggak ngerti kita berakhirnya itu kapan. Kalau berakhirnya nggak ngerti kapan, itu boleh pakai akad ji'alah. Li'annaha tajuzu fil majhul. Karena ji'alah itu boleh atas aktivitas yang majhul. Demikian ya pendapat dari mazhab al-Malikiyah ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua ya, jadi makelarnya akadnya apa? Itu adalah ijarah. Nah, ijarah. Nah, ini adalah pendapat dari mazhab al-Hanafiyah. Haitsu sammu samsarata ijaratan wa muamalatas simsar istijaron. Jadi mereka menamai ya bahwa akad samsaroh ini adalah ijarah dan muamalah simsar itu adalah istijaron. Jadi samsaroh itu akadnya, kemudian pekerjaan simsarnya adalah istijaron. Ya. Istajaro yastajiru, menyewa, ya, mengontrak begitu. Wa fi Hasyat Ibn Abidin, kitab Hasyat Ibn Abidin dari mazhab Al-Hanafiyah, ya. Su'ila Muhammad bin Salamata an ujrati simsari faqala arju annaha la ba'sa bihi. Muhammad bin Salamah itu ditanya terkait dengan ujroh dari simsar, ya, makelar. Maka dia mengatakan, saya berharap itu nggak masalah, nggak mengapa. Ya. Nah, dikatakan juga di sini misalnya dari kitab Al-Ashbah wan Nazair ya. Ijaratul munadi was simsari wal hammami wa nahwihi wa nahwuha jaizatun lil hajati, ya. Jadi dikatakan menyewa munadi tadi sudah kita sebutkan nama lain dari simsar, was simsar nama orang makelar, wal hammam wallahu alam saya kurang tahu ini. Itu jaiz, itu boleh ya, lil hajati ya, untuk hajat atau mungkin mahami ya, pengacara mungkin. Allahu alam di sini. Allahu alam. Nah, kemudian itu ya kutipan-kutipan bahwa makelar itu akadnya ijarah. Banyak lagi kutipan-kutipan, cuman mungkin tidak kita baca gitu ya. Nah, dikatakan sini wala'allahu yumkinu taujihu qaulil hanafiyyati fi i'tibariha ijaratan. Boleh jadi Hanafiyah itu menganggap bahwa makelar itu adalah ijarah, anna samsarota muqabilatu amalin bi'iwadin, bahwa samsaroh, akad samsaroh itu, akad makelar itu adalah kebalikannya adalah amalin bi'iwadin, pekerjaan yang mendapatkan kompensasi. Jadi samsaroh itu adalah, gampangnya adalah samsaroh itu adalah pekerjaan yang mendapat iwad, dan iwadnya maklum ya, kan tadi katakan siapa yang bisa mengembalikan kudaku akan dapat segini. Ya. Nah, kalau amal yang maklum itu jenisnya juga ada yang
uh, majhul, goyahnya, berakhirnya itu majhul itu nggak masalah. Wahadhil jahalah yu'fa anha lil hajah. Nah, kata Hanafiyah begitu. Jadi jahalah dari goyahnya, kapan berakhirnya, itu dimaafkan karena ada hajat. Fatakunu ijaratan sahihatan inda man jawazaha. Maka itu menjadi ijarah yang sah, ya, ijarah yang sah. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga. Jadi pendapat yang pertama maklar itu adalah ji'alah al-malikiyah. Kemudian yang pendapat yang kedua ji'alah adalah ijarah, pendapat al-hanafiyah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, al-qaulus salis, annahu yasihu ti'barul wasatatil muqaddarati bil amali ijaratan au ji'alatan. Nah, ya. Sah menganggap maklar itu sebagai akad ijarah atau ji'alah. Nah, jadi bisa Hanafiyah, bisa Malikiyah juga bisa. وهذا صريح مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة في عدها إجارة wa yatakharraju 'alaihima fi i'tibariha ji'alatan. Nah, jadi ini adalah secara sharih, ini adalah secara jelas, ini adalah mazhab Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah yang menganggap wasatoh muqaddarah ini adalah ijarah dan bisa juga dikeluarkan darinya adalah ji'alah. Nah, begitu. Nah, famimma yadullu min mazhab Syafi'iyyati ala i'tibariha ijaratan, yang menunjukkan bahwa ini adalah ijarah, ya. Apa? Annahum adkhulu hukm istijaril bayya'i wa huwa dallal fi syurutil ijarah. Jadi mazhab Syafi'iyah itu menganggap kenapa kok ini bisa masuk ke ijarah? Karena mereka memasukkan hukum istijarul bayya', menyewa maklar, ya, wa dallal. Nah, ini tadi nama lainnya ya, ada 10 tadi yang udah kita sebutkan. Itu termasuk ke dalam syarat dari ijarah, syarat dari akad ijarah, ya, upah, ya, mengupah, ya. Sebelumnya saya lupa, ijarah itu ya maknanya adalah akdun alal manafi' bi'iwadin, begitu ya. Akad atas manfaat yang diberikan dengan memberikan kompensasi. Jadi seorang memberikan manfaat, pihak lawan, pihak yang temannya memberikan ujroh, memberikan upah. Wa'da baru muamalatahu istijaron, dan mereka menganggap bahwa muamalah dalal ini adalah istijar, ya, ijarah, ya. Wa'addahul imamu al-Izz bin Abdissalam min minas sunna'i biqaulihi. Ini dari Imam Izz bin Abdissalam begitu ya. Istisna'us sunna'i, ya. Akad istisna dari orang yang melakukan pekerjaan gitu ya. Alladzina jarat 'adatuhum bi annahum la ya'maluna illa bil ujrati idza istasna'ahum mustasni'un mustasni'un min ghairi tasmiyati ujratin kadallali wal hallaki, ya. Jadi istisna'nya sunnah itu kan sonya, ya. Sonya itu kan orang yang melakukan pekerjaan pembuatan, ya, entah buat rumah atau buat apa begitu ya, buat tukang kayu atau apa, itu yang memang sudah berlangsung kebiasaan, mereka tidak menerima kecuali upah, ya. Jika ada mustasnya, ada orang yang meminta buatkan kepada mereka sunnah tadi, tapi mereka tidak menyebutkan ujroh, ya. Berapa nih ujrohnya? Itu min ghairi tasmiyati ujroh, nggak disebutin ujrohnya. Itu seperti apa? Kad dalali wal hallaki. Ini dalalnya. Dalal itu tadi kan maklar. Jadi mazhab Syafi'iyah itu menganggap ini sebagai dalal, itu sebagai istijar, ya, ujroh, ya. Wal asahu annahum yastahiquna minal ujrati majarrat bihil adatu, dan yang asah, yang paling sahih itu adalah mereka berhak mendapatkan ujroh sesuai dengan adat kebiasaan. Kemudian fa'adat dalala sani'an, maka mazhab Syafi'iyah menganggap dalal itu sebagai sani'. Was-sani'u minal ujaroi. Sani', pembuatnya itu, atau orang yang melakukan pembuatan akad dari istisna ini termasuk ujaro. Ujaro jamak dari ajir. Wasummiya ma yu'ti lahu ujrotan, dan mereka menamai orang yang memberi apa yang diberikan itu adalah ujroh, ya. Wa fi madhhabil Hanabila ja'alu istijar simsari minal ijaratil mubahati. Kalau madhab Al-Hanabila itu menjadikan istijarnya simsar, maklar, itu adalah ijarah yang mubah hukumnya.
Qala Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hanabilah mengatakan wa yajuzu an yastajiro simsaron. Nuktah. Boleh melakukan akad kontrak terhadap simsar, terhadap makelar. Jadi itu. Nah, sahnya akad makelar ini sebagai ijaroh annaha akdun ala amalin maklumin bi'awadin. Karena itu adalah akad atas pekerjaan yang sudah diketahui dengan kompensasi. Ya. Wa tamamuhu mumkinun fil jumlah, dan sempurnanya akad tersebut itu mungkin secara garis besar itu mungkin ya. Li anna sila'i la tanfakku an ragibin ghaliban. Karena barang-barang itu ya apa? Ya tidak mungkin hilang lah dari peminat begitu mungkin kira-kira. Secara umum tuh nggak mungkin kalau barang itu nggak ada peminat tuh nggak mungkin. Fahya idan ijaroh, maka demikian, maka ini adalah ijaroh. Waqad sahhatil ijaratu ala samsarati muqaddaratan bizamani fatasihhu muqaddaratan bil amali. Maka sah ijaroh terhadap akad samsaroh makelar yang dinilai dengan waktu, maka juga bisa sah hukumnya ketika dinilai dengan amal. Ya. Amalnya itu selesai, berarti sah akad ijarah atasnya. Kemudian wa amma wajhu takhrijiha 'alal ji'alah 'inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Nah, jadi Syafi'iyah dan Hanabilah kan bisa juga itu sebagai akad ji'alah, akad makelar ini. Itu kenapa? Fali annal ji'alata tasihhu fi ma tasihhul ijaratu 'alaihi minal a'mali. Karena ji'alah itu sah ya di apa-apa yang sah ijarah atasnya berupa pekerjaan. Jadi pekerjaan itu sah diijarahkan, sah juga diji'alahkan. Nah, begitulah kira-kira. Kama tasihu 'alal amalil majhul. Sebagaimana sah juga atas pekerjaan yang tidak jelas atau majhul dikatakan di sini ya. Nah, ketika samsarah itu sah dilakukan akad istijar, akad ijarah, maka juga sah untuk dilakukan akad ji'alah. Nah, itu ya. Nah, misalnya di Minhaj Thalibin misalnya ya, Syafi'iyah nih wa tasihhu ala amalin majhulin wa kadza ma'lumin fil sahih, dan sah untuk berakad atas amal yang majhul yang tidak jelas, demikian juga amal yang maklum, amal yang jelas yang sudah diketahui dalam pendapat yang paling asah. Ya. Nah, kemudian wa bihadza yazharu ittifaqu Syafi'iyyah wal Hanabilah, dan dari sini telah tampaklah kesepakatan dari Syafi'iyah dan Hanabilah sahnya ya menyamakan akad maklar yang selesai dengan ya, misalnya selesai dengan amal itu, kapan selesainya itu bisa dikenai akad ijarah dan juga akad ji'alah. Nah, bagaimana cara membedakannya? Bedanya dengan sigoh akad. Jadi kalau akadnya ijarah berarti makelar ini ijarah. Tapi kalau makelarin akadnya ju'ala dengan sigoh ya, dengan sigoh akad ijab kabul gitu, katakanlah seperti itu. Nah, kalau dia akadkan ji'alah, maka ji'alah. Nah, ya. Nah, itu bisa dengan lafaz, entah itu ijarah atau ji'alah, atau sesuai dengan urf atau ada korinahnya atau indikasi. Nah, yang keempat adalah apa sih akad makelar itu? Nah, akad makelar itu adalah wakalah. Annal wasatota al-muqaddarata bil amali wakalatun. Itu adalah wakalah. Nah, ini pendapat siapa? Pendapat sebagian fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, wal Hanabilah. Nah, ya, kutipannya banyak sekali. Kita lewati saja kutipan-kutipan dari fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Nah, kita langsung ke sini saja. Warubbama kanat wijhatu adliha wakalatan. Ya, bisa jadi mereka menganggap itu adalah wakalah, ya, sebagian Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, annahu tubiro amalul wasiti min babin niyabah. Karena itu dianggap amal makelar itu adalah dari bab niyabah, bab perwakilan. Fashtarokat ma'al wakalati fi hadal makna wa dakhalat fiha. Nah, jadi ya, sama ya. Jadi bisa masuk ke wakalah di sini. Ya, amalnya itu niabah itu kan bisa masuk ke wakalah. Au annahu nazara fi dzalika ila ma yaqa'u ghaliban min tawkil wasiti au tafwidihi bi ijra'il aqdi fasummiya wakilan tagliban li hadzal janib. Atau mereka memandang bahwa ya umumnya ya makelar itu adalah diwakilkan gitu ya, diwakilkan oleh orang untuk
menjalankan akad atau untuk melangsungkan akad ya. Taukilul wasit, perwakilan, wa tafwidhi, dan penyerahan untuk menjalankan melangsungkan akad. Wallahu a'lam. Jadi ringkasnya, makelar itu yang pertama itu ji'alah Malikiyah, kemudian dua ijarah itu Hanafiyah, kemudian yang ketiga itu bisa ji'alah, bisa ijarah, itu adalah Syafi'iyah dan Hanabilah. Yang keempat dia adalah akad wakalah. Nah, ini adalah pendapat sebagian fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, dan juga Al-Hanabilah. Lalu kalau seperti ini, lalu siapa yang membayar begitu? Siapa ujrohnya ini atau upahnya ini, siapa yang membayar? Maka kita langsung ke halaman 380, dikatakan di sini man tajibu alaihi ujratul wasiyat. Siapa yang wajib membayar biaya dari wasit ini, dari ujroh ini? Nah, dikatakan di sini apa? Warodalil fuqaha'i salah satu akwalin. Menurut fuqaha itu ada 3 pendapat ya. Tiga pendapat ya. Salah satu akwalin kulluha fis samsaroh alal ba'i wasyira. Semuanya atas akad samsaroh ya, dalam aktivitas jual beli. Begitu ya. Nah, pendapat yang pertama, ujroh dari makelar itu siapa? Nah, itu tergantung dengan syarat atau uruf. Fa in wujida syartun aw urfun bi annaha 'alal bai' aw 'alal mushtari aw 'alaihi ma ma'an umila bihi. Maka jika ditemukan ada syarat atau ada uruf, tradisi, kebiasaan, praktek yang sudah berlangsung bahwasanya ujroh itu diwajibkan kepada penjual atau diwajibkan kepada pembeli atau diwajibkan kepada keduanya bersamaan, maka itu yang harus diamalkan. Wa illam yakun syartun wala urfun fahiya 'alal bai'. Kalau tidak ada syarat, tidak ada kebiasaan, maka ujrohnya itu kepada penjual. Wa hadza madhabul malikiyati. Nah, ini pendapat mazhab Malikiyah. Jadi kalau ada syarat, kalau ada urf, ya itu. Tapi kalau tidak ada, maka ujrohnya kepada penjual. Nah, ini ada kutipan-kutipan begitu ya. Wa'lam annal asla fi ju'lis simsari ayyakuna 'alal bai' inda adami syarti awil 'urfi. Ketahuilah bahwasanya hukum asal upah dari makelar itu kepada penjual ketika tidak ada syarat atau tidak ada 'urf. Ya. Nah, pendapat yang kedua, annal ujrata 'alal bai' idza tawalla simsaru aqdal bai'i binafsihi. Ujrohnya makelar ini wajib dibayarkan oleh penjual kalau makelar itu melakukan akad jual beli. Nah, ya, jadi si makelar ini yang melakukan akad jual beli, maka ujrohnya harus dibayar oleh al-bai'. Walaisa lahu ujratun 'alal mushtari, dan makelar tidak boleh mendapatkan upah dari pembeli. Amma lau sa'a bainahuma. Adapun kalau makelar ini bekerja untuk keduanya, waba al-maliku binafsihi, penjual itu ternyata atau al-malik, pemilik barang itu ternyata menjualnya, dirinya sendiri yang menjual, pemilik sendiri yang menjualnya, fayu'tabaru al-urfu, maka itu ya sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan. Wa hadza qaulul Hanafiyah. Ini ada pendapat mazhab al-Hanafiyah. Ya. Ada kutipan agak panjang di sini. Kita lewati saja, biar ringkas. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang terakhir, anna ujrotas simsari 'alal bai'i, ya, ujroh dari makelar itu wajib dibayar oleh penjual. Wala yasihhu an takuna 'alal mushtari. Tidak sah dibebankan kepada pembeli. Walau syuritat 'alal mushtari, kalau ujrohnya disyaratkan atas pembeli, fasadal aqdu, ya, fasad akadnya. Akadnya menjadi rusak, menjadi tidak sah, ya, fasad al-aqdu. Ya. Nah, di Hasyiah Al-Jamal ini mazhab Syafi'iyah ya, wa hadza qaulul auradahu ba'dus Syafi'iyyati. Auradahu ba'dus Syafi'iyyah. Ini pendapat sebagian Syafi'iyah. Ya. Nah, misalnya dikatakan di sini ad-dilalatu 'alal bai', ya, ongkos dari makelar itu atas penjual. Falau syarataha 'alal mushtari, kalau disyaratkan ujrohnya ini kepada pembeli, fasadal aqdu, maka akadnya itu rusak. Wa min dzalika
qauluhu bi'tuka bi asyratin masalan saliman. Saya jual barang ini 10, harganya 10 dinar katakanlah saliman. Fayaqulu ishtaraitu. Maka pembeli mengatakan saya beli. Li'anna makna qauluhu saliman anna dilalata 'alaika fayakunul aqdu fasidan. Jadi maksud dari saliman ini adalah ongkos makelar itu atas engkau wahai pembeli, maka akadnya menjadi rusak. Tidak boleh seperti itu, ya. Karena ongkos dari atau upah dari makelar itu harus dibebankan kepada penjual, tidak boleh kepada pembeli. Kalau dibebankan kepada pembeli, maka akadnya itu menjadi fasid, menjadi rusak dia. Nah, ada lagi kutipan-kutipan. Sebelumnya mungkin kutipan dari pendapat kedua mungkin kita baca sedikit begitu ya. Dikatakan di sini ad-dallalu law ba'al aina bi nafsihi bi idzni malikihi laisa lahu akhdud dalalati minal mushtari. Ya, makelar kalau dia menjual barang dengan izin dari pemilik barang, maka dia tidak boleh mengambil ongkos makelar atau upah makelar dari pembeli. Ya, id huwal aqidu haqiqatan, karena dialah yang berakad secara hakiki. Wa tajibud dilalatu 'alal bai', dan upah dari makelar itu wajib atas penjual. Bai', penjual begitu ya. Idza qabila bi amril bai', jika dia itu menerima perintah dari penjual. Ya. Walau sa'at dalalu bainahuma, kalau dalal makelar ini melakukan aktivitas makelar kedua antara keduanya, penjual dan pembeli, wa ba'al maliku bi nafsihi yu'tabarul 'urf, dan pemilik barang menjual barangnya sendiri, maka ongkos atau upah dari makelar ini siapa? Itu sesuai dengan 'urf. Fatajibud dilalatu 'alal bai'i aw 'alal mushtari aw 'alaihima bihasabil 'urfi. Maka ongkos atau upah dari makelar itu wajib atas penjual atau pembeli atau keduanya sesuai dengan 'urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ini pendapat Al-Hanafiyah. Nah, penulis kitab Al-Wasathatut Tijariyah fil Muamalat Maliyah di sini dikatakan walladzi yazhar, dan yang tampak wallahu a'lam, ini ketawaduan penulis ya. Yang tampak lah wallahu a'lam annal mu'tabaru fi ujratil wasiti huwa syartu awil urfu. Nah, ini berarti beliau condong pada pendapat Al-Malikiyah ya. Bahwasanya ujroh dari atau honor atau upah dari perantara, dari makelar itu sesuai dengan syarat atau uruf kebiasaan yang berlaku. Kalau itu ada ya. Bi an kana ala ahadihima aw alaihima ma'an sawa'un tawallal wasitu al-aqda li ahadihima am la, li'annahu law tawallahu fa innama yakunu wakilan an ghairihi la tata'allaku bihi huququl aqdil muwakkil fihi. Jadi intinya kalau ada syarat atau uruf maka itu diamalkan sesuai dengan pendapat Al-Malikiyah tadi. Entah itu dia bekerja untuk mushtari kah atau untuk penjual ya, pembeli ya, mushtari pembeli atau yang penjual atau keduanya, maka itu sesuai dengan uruf dan syarat yang berlaku. Fa idza ijtama'a syartun wa urfun, kalau syarat dan urf itu ada keduanya berkumpul ya, ada keduanya, maka quddimas syartu, maka didahulukan syarat. Jadi syarat ada, urf ada, mana yang diamalkan? Didahulukan yang syarat, diamalkan yang syaratnya. Di anna syarto, karena syarat nasun sorehun fayuqaddamu, karena syarat itu adalah nas yang soreh ya, teks yang jelas ya. Al muslimuna ala syurutihim, kan begitu dalam hadis ya, kalau saya tidak salah ingat, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syaratnya. Fa idza lam yakun syartun wala urfun fa zahiru an yuqala, kalau tidak ada syarat tidak ada urf gimana? Maka innal ujrata ala man wasatahu minhuma, maka ujrah itu dibebankan kepada siapa dia itu, menjadi perantara siapa dia itu. Fala wasatahu al-bai'u fala wasatahu al-bai'a fil bai'i kanat al-ujratu alaihi. Kalau dia menjadi perantara penjual dalam aktivitas jual beli, maka ujrohnya, upahnya itu kepada penjual, bai'. Fala wasatahu al-mushtari, kalau dia menjadi perantara bagi mushtari, maka lazimathul ujratu, maka ujroh upah dari makelar ini wajib kepada
pembeli. Fa in wasatahuma an kanat bainahuma. Ya, kalau dia menjadi perantara antara keduanya, penjual dan pembeli, maka dia mendapatkan upah, mendapatkan ujroh dari keduanya, baik itu penjual dan pembeli. Nah, ini pertanyaannya terjawab sudah bahwa bisa saja makelar itu mendapatkan upah dari penjual atau pembeli kalau dia bekerja untuk keduanya. Kalau dia memakelari kedua-duanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian bisakah kalau makelar itu memakelari lagi? Nah, jadi tadi sudah ada 4 takif fikih ya terkait dengan makelar ini. Ya. Pendapat yang keempat, makelar itu adalah wakalah. Nah, kalau wakalah diwakalahi itu hukumnya boleh. Nah, ya jadi makelar si A makelar nih. Kemudian memakelari lagi, ya makelar atas makelar, ya ke pihak B misalnya. Nah, itu boleh. Nah, siapa yang berpendapat seperti itu? Ya tadi kalau kita menganggap makelar itu akadnya wakalah. Sedangkan melakukan akad wakalah terhadap wakalah itu boleh. Nah, siapa itu pendapatnya? Mari kita lihat ya. Ini kitab halaman 57 ya. 7 kitab Majmu' Fatawa di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala wa radhiyallahu anhu, halaman 57 tadi ya. Ini juz 30 ya. Juz 30 al-juz as-salasun. Juz 30 halaman 57. Halaman 57 kita langsung saja. Amma idza kana tajirul ladzi yusallimu malahu ila dallali qad alima annahu yusallimuhu ila ghairihi minad dallalina wa radiya bidzalika lam yakun bidzalika ba'sun bila raibin. Kalau misalnya penjual itu menyerahkan hartanya kepada dalal, ya mewakilkan katakanlah kepada dalal, kepada makelar, wa qad alima annahu yusallimuhu sallama yusallimu, dan dia tahu bahwa dalal ini menyerahkan kepada orang lain dari dalal-dalal dari para makelar-makelar, dan diserahkan nih, silakan Anda jual barangnya, ya diserahkanlah kepada si makelar, ya Anda jual barang ini kepada orang, ya tawarkan kepada orang, katakanlah seperti itu. Nah ternyata dia juga tahu bahwa makelar ini menyerahkan lagi kepada orang lain yang dia juga berprofesi sebagai makelar. Warodia bidzalika, dan dia juga ridho. Lam yakun bidzalika ba'sun bila raibin. Nah, itu nggak masalah. Nggak masalah, alias boleh. Fa innad dalal wakilun. Karena dalal itu adalah wakil. Ya, makelar itu wakil. Wakil dari tajir, wakil dari penjual. Apalagi tadi takif fikih yang keempat, makelar itu adalah wakil. Wakalah akadnya. Menurut siapa? Menurut mazhab sebagian al-Hanafiyah, al-Malikiyah, dan juga al-Hanabilah. Wal wakilu lahu an yuwakilahu ghairahu. Sedangkan wakil itu dia boleh untuk mewakilkan kepada orang lain. Kal muwakil itu sebagaimana ya orang yang mewakilkan bittifaqil ulama, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Jadi seorang wakil itu boleh mewakilkan lagi. Nah, begitu. Hanya saja mereka berselisih pendapat, bolehkah mentaukil tanpa izin dari pihak yang mewakilkan. Kalau tadi kan di sini dikatakan waqad alima annahu yusallimuhu ila ghairihi minad dallalin. Siapa? Yang menyerahkan tuh penjual ya, pedagang itu tahu dia menyerahkan kepada makelar yang lain. Nah, kalau nggak tahu gimana? Itu alal qaulain masyhuraini lil ulama. Ada 2 pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Wa ala hadza tanaza'u fi syirkatit dallalin. Oleh sebab itulah mereka berselisih pendapat dari aktivitas syirkahnya para makelar-makelar. Likaunihim wukala, karena mereka itu adalah wakil-wakil. Fabanau dzalika ala jawazi taukilil wakil. Nah, mereka memperbolehkan untuk mewakilkan lagi dari wakil. Ya, jadi wakil itu boleh untuk mewakilkan lagi kepada orang lain. Ya. Nah, demikian ya, mungkin ya. Ini panjang juga ini. Demikian mungkin ya. Jadi intinya sesuai dengan di kitab ini ya, bahwa yang pertama kesimpulannya ya di halaman berapa tadi? Halaman 109. Kesimpulannya nih ya, kesimpulannya bahwa akad makelar itu bisa 4 akad ya. Bisa dia ji'alah, bisa dia ijaroh, bisa dia ijaroh dan juga ji'alah, bisa dia wakalah. Nah, kemudian ujrohnya kepada siapa dibebankan? Nah, ujrohnya kepada si apa tadi? Ya, ini ujrohnya syarat atau urf kalau itu ada.
Ya, ada syarat atau ada kebiasaan. Ya, kalau syarat ada, urf ada, dikedepankan syarat. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya nggak ada syarat, nggak ada urf, maka ujrohnya itu kepada siapa yang menjadi perantara. Kalau dia menjadi perantara dari penjual, maka ujrohnya dari penjual. Kalau dia menjadi perantara dari pembeli, maka ujrohnya itu dari pembeli. Upah makelar itu dari pembeli. Kalau dia bekerja untuk keduanya, memakelari keduanya, maka dia berhak mendapatkan upah ujroh dari keduanya. Fa'in wasatohu ma'an kanat bainahuma. Ya. Kalau dia menjadi perantara penjual dan pembeli, maka dia bisa mendapatkan ujroh dari keduanya. Kemudian boleh nggak si makelar ini memakelarkan lagi kepada orang lain, mewakilkan lagi kepada orang lain? Jawabannya boleh. Kalau kita mengambil pendapat yang keempat bahwasanya akad makelar itu atau wasatoh tijarah itu adalah wakalah. Dan wakalah sebagaimana pendapat yang dicantumkan dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, itu adalah boleh, ya, ketika mewakilkan lagi kepada orang lain. Fa'inat dalal, karena sesungguhnya dalal itu adalah wakil tajir, wakil dari pedagang. Fal wakilu wal wakilu lahu an yuwakila ghairahu. Dan wakil itu boleh untuk mewakilkan kepada orang lain. Nah, demikian ya pembahasan ringkas terkait dengan ini. Semoga ada manfaatnya, semoga bermanfaat. Nasallallahu salamah wal afiyah, wallahu musta'an, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.